pemirsa Silambar TV, masih berjumpa lagi dengan Ulfa dan masih dengan Bang Adi nih. Bang Adi, ini ada anaknya, namanya siapa, Dek? Ya, ini namanya Haura. Siapa namanya, Nak? Ya. Haura namanya. Halo, Haura. Anak keberapa nih kira-kira, Bang? Ini anak kedua. Anak kedua. Iya, anak dari? kedua. Dari dua sementara masih dua. Oh, sementara masih dua. Berarti masih mau nambah lagi nih kira-kira, Pak? Yang satu sedang dalam proses. Oh, gitu. Berarti istri lagi mengandung? Iya, lagi mengandung. 6 bulan. Bang Adi, selain Abang mempunyai usaha ini, kira-kira profesi Abang itu apa? Iya, sebenarnya profesi saya itu sebagai anggota tentara di Kodim 0406 Muralinggau, Muratara. Oh, gitu. Jadi Bang Adi ini pekerjaannya adalah tentara di salah satu Kodim 0406 di Lubuk Linggau ya, Pak Bang Adi ya. Betul. Nah, Bang Adi, kalau misalnya itu sudah dalam proses bisa dinikmati oleh masyarakat, kira-kira berapa Bang Adi menjual satu butir telur asin itu? Ya, sedikit bocoran modal satu butir telur itu seharga 2.200. 2.200 per butir telur. Untuk ongkos produksi itu kurang lebih sekitar per butirnya itu Rp300. Jadi di situ saya butuh modal awal per butir itu Rp2.500. Rp2.500. Kemudian setelah melalui proses pengasinan sampai dengan proses pemanggangan itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 14 hari. Itu di situ bisa kami jual produk tersebut seharga 3.500 sampai 5.000 per butir. Oh, ya. 3.500 sampai 5.000 per butir. Ya, tergantung kita pemasarannya bagaimana. Kalau kita sentuh ke pemasaran yang mohon maaf yang agak menengah ke atas, jadi dengan pengemasan yang lebih eksklusif, lebih ini otomatis akan menaikkan nilai ekonomisnya. Ya. Tetapi kalau kita jual di pasaran biasa itu berkisar sampai 3.500. Oh gitu. Nah Bang Adi, kalau menjual itu satu butir atau di packing? Misalnya ada beberapa butir di dalamnya? Ya, tergantung permintaan dari customer kan. Biasanya customer itu minta ada yang per butir, biasanya kami jual per karpet. Satu karpet isinya 30 butir. Nah, biasanya kami jual untuk konsumen itu 100.000. Oh, 100.000. Nah, tapi kalau untuk kita packing, kita untuk ke supermarket atau swalayan, kita packing satu packingnya itu isi 8 butir. 8 butir kami jual 35.000. Oh, seperti 35.000 ya Bang Adi ya. Iya. Nah Bang Adi, tadi kan kita udah proses pencucian tadi, perendaman ya? Perendaman ya. Iya, terus perendaman pengamplasan. Dan pencucian ya. Iya betul. Nah habis ini prosesnya apa lagi nih kira-kira Bang Adi? Setelah itu telur-telur yang sudah diamplas, setelah kita bersihkan, itu kita semprot dengan menggunakan air yang mengalir. Air yang mengalir. Ya, tujuannya apa? Supaya sisa-sisa bekas-bekas amplas itu tadi akan dapat langsung hilang bersama derasnya air yang ya. Jadi nggak boleh air itu tergenang atau ya. Jadi dicuci hanya seperti itu ya. Iya, karena kemungkinan kalau kita rendam kembali, kita angkat itu sisa-sisa akan menempel kembali. Oh, seperti itu ya prosesnya. Ya, setelah kita semprot, kita keringkan dulu sebentar sekitar 10 sampai 15 menit untuk melanjutkan ke proses pengasinan. Pengasinan, nanti habis disemprot seperti itu langsung ke pengasinan. Iya, kita ke pengasinan. Oh, pengasinan. Untuk tekniknya bisa kita lihat. Sedikit saya akan informasikan bahwa untuk dalam 30 butir telur itu biasanya kami menggunakan ukuran 1 kg garam dan jumlah bata merah. Di sini kami menggunakan serbuk bata merah karena pertimbangannya apa? Serbuk bata merah itu lebih gampang meresap, lebih higienis dan saya rasa gampang didapat. Oh gitu. Nah, jadi nggak pakai bahan lain ya. Jadi lebih ke bata merah. Ya, lebih ke bata merah karena apa? Karena bata merah walaupun dengan waktu yang lama tidak akan menimbulkan aroma atau bau. Nah, sedangkan memakai abu, itu biasanya dalam waktu 1 minggu sudah ada menimbulkan aroma atau bau. Oh gitu. Ini langsung aja gimana nih Bang Adi nih di sini? Iya. Kalau untuk proses pembuatan telur asin sendiri, di sini yang pertama kami menyiapkan serbuk batu bata merah yang sudah kami campur dengan air. Betul. Dengan perbandingan 1 ember serbuk batu bata, kami menggunakan 2 kg garam yang seperti ini. Oh, garam kami gunakan kasar. 2 kg garam kasar.
yang seperti ini. Ya. Dengan perbanding terus ditambahkan dengan air secukupnya sampai diperoleh adukan seperti yang ada di contoh. Ya, kemudian di sini dalam proses pengasinan kami juga memberikan rasa, memberikan aroma. Di sini kami pilih agar lebih gurih, lebih enak dan lebih memiliki cita rasa khas. Kami di sini menggunakan bawang putih. Bawang putih sebagai penambah aroma. Untuk proses penambahan bawang putih bisa kita perbandingannya 1 ons bawang putih untuk setiap kali proses. 1 ons bawang putih ya untuk satu kali proses. Di situ kami haluskan terlebih dahulu. Kami haluskan bersama dengan garam. Kemudian dimix, dicampur menjadi satu. Bisa dilihat contoh untuk ini. Untuk pengasinannya ya, dimasukkan bagus. Jadi batu batanya dimasukkan ke dalam sini. Batu bata dimasukkan. Ini teknik pertama. Nanti ada teknik kedua. Betul. Iya. Ini teknik pertamanya. Teknik pertama kita ratakan. Seperti itu, dia dimasukkan ke dalam. Dimasukkan ke dalam satu wadah ya. Satu wadah. Diratakan. Batu bata pilihan batu ya. Bata buat pilihan. Pembuatan telur asin. Jadi seperti itu. Terus? Kemudian setelah diberikan dasar, kita susun. Manjang bagus, ambil. Ini harus tegak, nggak boleh tidur bangsanya. Ya, tegak boleh, tidur juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi disusunnya. Ya. Tidak boleh dempet-dempet juga kan? Ya, tidak boleh dempet-dempet juga dengan dikasih jarak. Ya, pertimbangan kita untuk memberikan sela untuk penutup di atasnya. Prosesnya sangat unik ya. Dan Ulfa ini pengetahuan baru. Cukup, silakan ditutup, Gus. Kita tutup atasnya sampai betul-betul tidak kelihatan. Benar-benar sebelah sini tutup di bagus. Tidak kelihatan. Udah, enggak usah di ini lagi. Ini untuk cara pertama. Cara kedua bisa dengan membalur telur itu sendiri. Jadi dibuat satu persatu. Biasanya kalau metode balur itu kita memproduksi dalam jumlah kecil. Itu belum dalam jumlah sedikit. Untuk teknik pembalurannya bisa kita lihat. Oh, seperti itu pembalurannya. Satu-satu. Ya. Ya. Ketebalannya? Kalau ketebalannya relatif, ya ketebalannya relatif kita sesuaikan saja. Ya, dibulatkan lagi, Gus. Dibulatkan lagi. Gitu. Ya. Jadi satu-satu. Satu-satu kita taruh di atasnya, di satu wadah. Tapi metode seperti itu agak lama ya, Bang Iya, Adi, ya? prosesnya agak lama. Kalau kita produksi dalam jumlah yang banyak, tentunya akan memakan waktu dan memakan bahan. Betul. Iya. Ya, cukup. Ya, karena lebih tebal Ya, dia lebih ya, tebal, jadinya. lebih. Betul. Ini berapa lama Bang di 10 sampai 14 hari kalau mau lebih masir. Iya. Ya, dari sini setelah 14 hari kita melaksanakan pemeraman selama 14 hari. Oh, jadi 14 hari ya, Bang di 10 sampai 14 hari, tapi idealnya supaya kita mendapatkan hasil yang lebih masir dan sesuai dengan keinginan kita, kita bisa sampai dengan 14 hari itu maksimal. Oh, maksimal ya, 14 cuman kalau hari. hanya ingin asin saja itu 6 hari sudah bisa kita angkat. Tapi di sini saya biasa menggunakan telur yang sudah masa waktu 14 hari. 14 hari. Iya, jadi hasilnya benar-benar masir. Untuk telur-telur yang sudah kami produksi, setelah kita laksanakan pemeraman, berikutnya kita ke proses perebusan dan pemanggangan. Pemanggangan. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam ya. Oke, bisa langsung dilihat ya Bang ya. Iya.